pertanda orang-orang itu berjumpa Lailatul Qadar adalah dia di musafah. Ada kisahnya seperti orang buta, kemudian dia disuruh untuk berbicara tentang gajah. Setelah malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar untuk membawa gajah itu, dia panjang, dia paralon, kenyal-kenyal ini. Orang dikatakan beruntung menemu batilui. Ya Rasulullah, apakah takbir bersama imam, berjamaah di tiang masbuk, takbir yang bersama imam itu lebih afdol daripada onta merah saya ya Rasulullah? Kata beliau, takbir bersama imam lebih afdol daripada onta merah kamu. Jalan umat Muhammad niki luas, rahmat Allah yang dituangkan kepada kita luar biasa. Pencinta Majlis Badu Tamam rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya tidak henti-hentinya kita memanjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan taufik inayahnya memasuki fase ketiga daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah menyampaikan kita dan memberikan berkenan untuk memberikan karunia rahmatnya kepada kita. Paling tidak kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi akhir daripada Ramadan kita, dan diberikan oleh Allah taala keberkahan bisa melihat Lailatul Qadar. Salawat dan salam marilah senantiasa kita curahkan kehadirat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Lailatul Qadar tentunya harapan dari semua orang. Ketika Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Allah, bagaimana pendapat engkau kalau saya mengetahui Lailatul Qadar? Kalau saya melihat Lailatul Qadar, apa yang perlu saya baca?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Maka kita di akhir 10 Ramadan terakhir ini, mari kita memperbanyak untuk kita membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Di antara salah satu pertanda orang-orang itu berjumpa Lailatul Qadar adalah dia dimusafahah oleh malaikat Jibril. Dia disalami oleh malaikat Jibril. Dan tanda orang itu disalami oleh malaikat Jibril adalah riqqatun fil qalbi, yaitu orang itu menjadi lembut hatinya, menjadi tipis hatinya, sehingga banyak dia meneteskan air mata di malam tersebut. Oleh karena itulah para ulama-ulama beliau menganjurkan kita untuk bersalaman pada pagi dan sore hari. Pagi salat subuh dan asar sore hari. Di mana tempat itu ada tempat pergantiannya malaikat hafazah, malaikat penjaga kita malam hari dan malaikat penjaga kita siang hari. Jadi jangan sangka bahwasanya ada raqib dan atid saja. Enggak, ada malaikat hafazah yang Allah turunkan kepada kita, yang mana menjaga kita, ya, di mana pergantiannya ada pada waktu subuh dan asar. Jadi pada waktu subuh itu tugasnya malaikat siang untuk turun, malaikat malam naik. Maka kita dianjurkan bersalaman supaya kita ini bisa bersalaman, ya, tangan kita ini bisa menyentuh tangan-tangan malaikat hafazah yang turun untuk dia berjaga pada siang hari. Demikian juga di sore hari, pergantian antara malaikat hafazah siang hari naik, malaikat hafazah malam yang turun. Maka dianjurkan orang bersalaman untuk dia bisa kemungkinan bisa bersalaman dengan malaikat hafazah itu. Apalagi terlebih pada malam-malam ganjil yang dikatakan dimungkinkan malam Lailatul Qadar di sana. Maka kalaupun kita tidak mendapatkan, mungkin kita bisa bersalaman dengan saudara-saudara muslim kita ada di antara mereka yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, maka kita bisa menyalami orang yang disalami oleh malaikat Jibril. Makanya dalam surat Al-Qadar kan, tanazzalul malaikatu warruh, malaikat turun, warruh dikhususkan di sana malaikat Jibril.
Nah, disinilah malaikat Jibril turun di malam Lailatul Qadar untuk membawa amar daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan, paling tidak ya, dengan husnudzon kita kepada saudara muslim kita bisa bersalaman pada subuh Lailatul Qadar tersebut, sehingga tangan kita juga bisa menyentuh tangan orang yang menyentuh malaikat Jibril ya, sehingga kita mendapatkan keberkahannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, di antara suatu hal yang paling penting kemudian kita lakukan di akhir Ramadan ini adalah mengikhlaskan amal kita. Ya, memurnikan amal kita dari syawaib, dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Ya, membersihkan hati kita, mengikhlaskan amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa keikhlasan ini maka tidak bermakna, tidak berarti amal kita. Bagaimanapun banyaknya ya, bagaimanapun usaha ijtihad yang kita lakukan, memperbanyak berbagai macam sholawat ya, sholat, sedekah, amal-amal khair, baca Quran, tapi kalau tidak diiringi dengan kebersihan hati dan keikhlasan, maka tidak bermakna apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kemudian kita meningkatkan bagaimana pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ada kisahnya seperti orang buta, kemudian dia disuruh untuk berbicara tentang gajah. Datanglah dia, ditunjukkan ini gajah, orang buta. Satu orang buta megang telinga gajah, satu megang belalai gajah, satu megang kaki gajah, satu megang perut gajah. Setelah selesai dipanggil, bagaimana pendapat kamu tentang gajah? Oh, gajah itu dia tipis, ceper dia. Ini memberikan definisi. Kalau kamu bagaimana? Kalau gajah itu dia panjang, dia paralon, kenyal-kenyal, ini beda-beda. Satu nyatakan oh merak tiang, iya, kekar merak tiang. Satu nemak tiana, oh dia belik bulat, merak bal belik. Karena pemahamannya yang tidak sempurna bagaimana memahami tentang gajah. Demikian juga kita, ketika ilmu kita niki kecil, ilmu kita sedikit, ilmu kita tidak luas untuk kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka pemahaman kita tentang Allah taala, pemahaman kita tentang Rasulullah, maka pemahaman kita tentang agama juga kecil. Coba marak mangkin niki, orang dikatakan beruntung menemu batilwe. Apalagi marak mangkin niki puasa, dia mikir ngombe angkuna menambah ibadahnya kepada Allah. Tapi mikirnya apa terjual puasanya agar tamu kepeng kadu lebaran ya. Apa terbisnisang, lupa ya bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang beruntung amna mau warisan. Orang beruntung amna rezeki nomplok. Amna beruntung amna bu beli tanah. Beruntung mau ya harta. Semua ukurannya diukur dengan materialisme. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk bagaimana cara berpikir kita adalah cara berpikir akhirat. Ada orang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat bersama Rasulullah, bawa istilahnya onta merahnya. Onta merah niki kalau marak mangkin niki Lamborghini ya. Kendaraan termahalnya niki onta merah niki, dikatakan onta merah. Sholat berjamaah, begitu keluar dari masjid ontanya hilang. Oh, ribut dia di masjid. Ontanku hilang, ribut. Jamaah subuh lapu ana ngeributang ontana lah. Puruk-puruk belum Lamborghini hilang kan. Lebih mikirna dengan niki Mersina hilang le juluna kan. Ribut niki. Sugul Rasulullah arak Nabi niki ribut-ribut. Niki ya Rasulullah onta merahnya hilang dengan niki. Wah, unta doang nih, parantiang poyanu masbek ketinggalan takbir bareng imam ribut. Dengarnya dengan niki, ya Rasulullah, apakah takbir bersama imam, berjamaah di tiang masbek takbir tiang bersama imam itu lebih afdol daripada onta merah saya ya Rasulullah? Kata beliau, takbir bersama imam lebih afdol daripada onta merah kamu, sekalipun onta merah itu sebanyak di dunia ini full. Itu nilai cara berpikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka sebenarnya orang beruntung adalah orang yang ketika dia mau tidur, nggih, membaca doa akhir surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai selesai. Nabi saya membaca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kafatahu, Allah mencukupkannya. Kata para ulama, bagaimana Allah mencukupkannya? Bisa berarti Allah mencukupkannya dari solat malam. Ada yang menyatakan Allah mencukupkan rizkinya. Ada yang menyatakan Allah mencukupkan dia, menjaga dia dari segala macam keburukan. Niki naran beruntung. Amnara dengan kelema, nggih, kelema sembahyang subuh mau baca Allahumma ajirna minan nar, 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 Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Kelema subuh barang maghrib. Kata Rasulullah, saya baca Allahumma ajirna minan nar 7 kali lek subuh, maka kalau dia meninggal hari itu meninggal dalam keadaan fitrah, bersih seperti anak baru lahir bawa dia. Amun membaca lek waktu maghrib kemudian dia meninggal malam itu, maka dia bersih meninggal dalam keadaan fitrah. Niki orang beruntung karena perkara kecil diberikan oleh Rasulullah, remeh tapi punya akibat yang besar dengan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beruntung adalah orang yang bisa kelonggoh baca Quran tanda sejus bega suwe waktunya. Tapi kata Nabi Muhammad, baca Al-Ikhlas 3 kali itu sama dengan orang mengkhatamkan Al-Qur'an. Ya, bayangkan amun Ikhlas 3 kali sang dina liwat semenit ya. Semenit amun tabau membacanya dalam dalam 1 jam berapa kita dapat khatamah Quran pahalanya. Niki cara berpikir. Barang saya membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali ketika salat, kemudian menutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, maka Allah taala ampuni dosanya sekalipun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Nah, cara berpikir inilah yang kemudian tiang pelungguh hidupkan. Nilai sesuatu, ukuran sesuatu adalah nilainya di sisi Allah dan nilainya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang jadi ukuran kita dalam mengambil langkah-langkah kehidupan. Nggih. Jadi murah Allah Subhanahu wa taala berikan kita niki rahmat, berikan kita kemuliaan jalan-jalan kebaikan. Kenapa kita tidak menggunakan jalan-jalan kebaikan niki untuk kita nanti bisa kumpulkan amal kita temukan di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka jalan umat Muhammad niki luas. Rahmat Allah yang dituangkan kepada kita luar biasa, nggih. Jadinya ini yang kita pikirkan dalam semua gerakan hidup kita. Berusaha kita, keluar kita dari rumah, nggih. Berdagang kita, nggih. Berurusan dengan keluarga kita, anak kita. Apalagi kemudian dengan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi tiang pelungguh ini untuk kita meluaskan, menambah ilmu kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa Allah berikan rahmat dan karunia kepada kita. Tinggal tiang pelungguh menghadiri majlis yang seperti ini, menambah ma'rifah kita, menambah ilmu kita tentang apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang apa-apa yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih di 10 terakhir Ramadan ini. Nggih, mudah-mudahan tiang pelungguh diberikan oleh Allah taala kesempatan untuk kita bisa memandang atau melihat daripada Lailatul Qadar tersebut. Niki yang tiang dapat sampaikan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum lisabil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.